Halo teman-teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan nunjukin gimana sih cara penarikan dana dari Payoneer. Nah, jadi Payoneer itu apa? Payoneer itu sebenarnya simpelnya adalah platform pembayaran ya teman-teman. Itu untuk memudahkan kita menerima pembayaran. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, aku merupakan talent dari salah satu platform sosial media namanya Snack Video. Kalau teman-teman tahu, Snack Video ini sama kayak TikTok ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, jadi aku adalah talent di Snack Video dan aku dapat gaji melalui Payoneer. Nah, jadi di video kali ini aku bakal tunjukin gimana sih cara narik uang dari Payoneer ya. Nah, tapi ini sebenarnya ini bukan pekerjaan utamaku ya teman-teman. Ini hanya pekerjaan sampinganku atau side hustle, dimana aku juga bisa mendapatkan uang tambahan dari side hustleku ini. Pekerjaan utamaku adalah aku bekerja di salah satu perusahaan yang ada di luar negeri saat ini. Jadi aku adalah anak rantau yang sedang bekerja di luar negeri. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu berapa gajiku, simak video ini ya teman-teman. Nah, jadi gimana sih cara proses pengecekan dana dan juga penarikannya? Yang pertama kita ke setting dulu, kemudian kita ke sini ya teman-teman, yaitu wallet. Wallet ini artinya dompet kita atau uang kita. Nah, setelah itu kita nanti ke bagian kanan. Ini kan ada macam-macam nih. Ada diamond, S-coin, cash, creator reward, terus ada premium. Nah, jadi nanti uangnya itu bakal diterima di sini teman-teman, di premium. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu berapa sih penghasilanku, jadi ini penghasilanku adalah $214 ya teman-teman selama 1 bulan. $214 itu kalau dirupiahkan itu di angka Kalau dirupiahkan itu di angka 3.035.000 ya teman-teman. Jadi lumayan ya. Kita dari side hustle kita bisa dapat 3 juta. Lumayan, nanti uangnya bisa kita gunakan untuk investasi lagi. Jadi uangnya kita taruh supaya menghasilkan lebih banyak uang lagi dengan kita investasikan nanti ya teman-teman. Ini adalah penghasilan yang aku dapat dari 1 bulan membuat konten teman-teman. Jadi kita diminta untuk membuat konten sekitar 15 dalam 1 bulan. Cuma biasanya aku bikin lebih dari 15 video supaya aku bisa dapat lebih banyak uang teman-teman. Nah, tapi penghasilan ini sifatnya nggak menentu ya. Nggak selalu setiap bulan fix dapat 214, enggak gitu teman-teman, karena itu sifatnya naik turun tergantung gimana performa video kita, berapa video yang kita upload, view-nya gimana, interaksinya gimana, komennya gimana. Nah, nanti dikalkulasiin, terus nanti kita baru menerima pembayaran teman-teman. Dan di bulan ini aku mendapatkan 214. Nah, jadi tadi di sini angkanya 214 teman-teman, namun aku udah pencet withdraw, terus aku pencet angkanya 214 sekian dan udah aku tarik ke Payoneer-nya ya teman-teman. Nah, ini kan udah dilihat nih $214 kan, kemudian penarikan tunai dari dompet. Nah, setelah aku tarik, setelah berapa saat kemudian ada update nih dari aplikasi Payoneer-nya. Yang pastinya kamu di aplikasi Payoneer kamu udah harus punya akun dulu ya teman-teman, baru bisa tarik. Kalau kamu nggak punya akun ya kamu nggak bisa tarik karena belum ada Payoneer kan. Jadi ini udah payment update, you just receive a $214 payment from Snack Video. Jadi kita tinggal klik aja ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita buka aplikasi Payoneer kita, aplikasinya seperti ini. Nah, kita masukin password kita. Ini aku udah punya akun ya teman-teman, jadi tinggal login aja. Bagi teman-teman yang belum punya ya teman-teman otomatis harus bikin akun dulu. Nah, kalau misalnya kita nanti login, pas kita cek di balance kita, ini udah masuk ya teman-teman, USD balance-nya udah $214.63. Angkanya sesuai dengan angka yang aku tarik ya, aku menarik semua danaku di situ. Nah, kemudian kita klik, kan kita udah punya $214-nya nih. Tapi ini masih dalam bentuk Payoneer ya teman-teman. Di mana kita harus narik dari Payoneer ini, kita tarik lagi ke rekening kita. Nanti otomatis ada juga biayanya. Kita dikenakan biaya mungkin sekitar 2% kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, ini kita tinggal pencet withdraw aja ya. Jadi dia langsung nanti bakal di withdraw ke bank kita. Jadi nanti kita isi data kita. Sebelumnya aku udah melink data bank aku ya teman-teman. Jadi nanti kita tinggal pilih aja dari mata uang apa di sini, kita tinggal pilih USD karena mata uangnya adalah USD. Terus ini ke bank mana? Ini bank aku yang udah aku pilih ya teman-teman. Terus kemudian amount to withdraw adalah jumlah berapa banyak yang pengen kita withdraw teman-teman. Ya udah aku tarik semuanya aja ya. Karena kita nggak ada gunanya juga kalau misal kita sisain. Aku udah pilih 214. Coba kita bisa tarik semuanya nggak ya? Ya teman-teman, kalau misalnya kita amount to withdraw-nya 214.63, kita akan mendapatkan $2.996.713. Nah, di sini ada batas ya, hanya bisa menarik lagi sebanyak 110.000 teman-teman. Itu ada batasnya per bulan. Nah, ini untuk exchange rate-nya itu dia sedikit berbeda dengan rate yang ada di Google ya teman-teman. Kalau misalnya kita cek di rate Google saat ini, $1 saat ini harganya sedang $14.184 ya teman-teman. Jadi kalau untuk rate-nya di sini, rate-nya berbeda ya. Kita dapatnya 13.962. Harga dolar adalah 14.100. Jadi rate-nya kita rugi dikit, tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman. Description-nya kita tulis nih, mau tulis berita apa teman-teman. Kita tulis aja cuan Snack Video. Kemudian kita tinggal pencet review ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini cuma layar konfirmasi doang. Kalau misalnya teman-teman masih mau ganti, teman-teman pencet edit. Kalau misalnya withdraw, nanti bakal diproses ya teman-teman. Nah, prosesnya itu menarik berapa lama? Itu kita biasanya beberapa hari sih ya teman-teman katanya. Kemudian kita akan memasukkan kode yang dikirim ke SMS kita, yaitu 425964.
Kemudian ini don't ask for code when withdrawing to BCA. Gak perlu minta kode di saat narik ke BCA ya teman-teman. Kita tinggal pencet submit. Udah deh, nanti ditulis your funds are on the way. Artinya ini dana kita sedang diproses ya teman-teman. Terus nanti kita juga dikirimin email. Kita diminta cek emailnya untuk ngecek apakah dananya udah masuk atau belum. Baik, kita bakal cek email kita apakah benar teman-teman. Nah, ini emailnya belum masuk. Mungkin nanti kita sambil nungguin aja ya teman-teman. Oh ya, di video kali ini aku juga ingin membahas salah satu prinsip penting tentang personal finance ya teman-teman. Ini lumayan penting. Kalau misalnya kamu tahu prinsip ini bakal ngebantu keuangan kamu nantinya. Jadi teman-teman, oh ya, bagi teman-teman yang belum follow, teman-teman boleh follow kita di IG ya. Kita juga ada account Investor Habit di IG. Nanti kita memberikan banyak banget motivasi-motivasi harian sama asupan mindset, sama asupan gimana sih cara mengelola keuangan yang benar ada di sini ya teman-teman. Kamu bisa follow IG-nya. Nanti kita bakal update tiap hari. Kalau misalnya kamu ikutin, nanti kamu pasti dapat banyak ilmu teman-teman. Nah, jadi yang aku pengen bahas di sini adalah tipe-tipe sumber penghasilan atau source of income. Nah, jadi seperti yang teman-teman ketahui, tadi kan aku udah sempat bilang kalau aku punya penghasilan dari aku bekerja. Tapi kenapa aku masih punya side hustle teman-teman? Nah, itu karena aku menerapkan satu prinsip ini, yaitu multiple source of income, di mana kita harus memiliki lebih dari satu sumber penghasilan teman-teman. Jadi kita jangan hanya bergantung sama satu, tapi kita harus punya atau membangun banyak sumber penghasilan. Tujuannya apa? Itu supaya kita memiliki cash flow yang lebih bagus. Aku pribadi saat ini memiliki beberapa sumber penghasilan. Contohnya seperti gaji dari aku bekerja. Kemudian seperti investasi. Investasi kan banyak macamnya lagi ya teman-teman. Ada yang dapat dari capital gain, ada yang interest income. Terus nanti juga ada yang misalnya dapat dividen kalau kita punya saham. Ada juga yang misalnya kenaikan harga, itu capital gain. Interest income tuh kalau misalnya kita mendanai suatu hutang. Nah, itu nanti kan kita dapat bunga. Itu kan nanti juga menjadi penghasilan kita. Terus aku juga mendapatkan uang dari referral. Referral itu seperti yang kalau misalnya kamu menggunakan kode referral dalam berinvestasi yang udah aku kasih di kolom deskripsi di video ini, nanti aku dapat bonus juga. Kamu dapat bonus sekian ribu rupiah, aku juga dapat bonus sekian ribu. Nah, itu juga salah satu sumber penghasilanku. Kemudian aku juga ada sumber penghasilan dari endorse, dimana kalau misalnya ada produk yang ingin dipromosikan di channelku, nanti aku bakal membantu mempromosikan produk tersebut, bantu review, terus bantu endorse ya teman-teman. Kemudian penghasilan yang sedang aku build saat ini yaitu AdSense dari YouTube, dimana kalau misalnya di YouTube, kalau kita udah mendapatkan 4.000 jam tayang dan kita udah mendapatkan 1.000 subscriber, itu nanti kita bisa memonetisasi channel kita teman-teman, dimana kalau misalnya setiap ada orang yang nonton iklan di video kita bakal dapat uang teman-teman. Jadi nanti ada rupiah per miles, itu nanti ada hitungannya. Nanti mungkin aku bakal bahas kalau misalnya nanti aku udah berhasil dapetin AdSense ya teman-teman. Kemudian aku juga ada beberapa penghasilan hasil dari investasi. Nah, jadi aku memiliki beberapa sumber penghasilan ya teman-teman. Aku nggak bergantung sama satu gajiku itu aja teman-teman. Walaupun sebenarnya gaji yang aku miliki dari bekerja di luar negeri ini sebenarnya itu udah cukup untuk menghidupiku. Bahkan aku masih bisa invest 80% dari penghasilanku. Tapi kenapa aku tetap berusaha untuk bikin banyak sumber penghasilan teman-teman? Itu tujuannya yang tadi aku sebut, supaya aku nggak bergantung hanya dari satu sumber penghasilan. Kalau misalnya aku kehilangan salah satu sumber penghasilan, aku masih punya beberapa sumber penghasilan yang bisa menopang kehidupanku. Karena yang namanya gaji itu kan sesuatu yang nggak pasti ya teman-teman. Yang namanya gaji kan adalah sesuatu yang di luar kontrol kita, dimana perusahaan bisa aja tiba-tiba kalau misalnya mereka ada PHK karyawan, atau misalnya mereka udah nggak begitu menghasilkan, mereka nggak bisa menggaji karyawan, akhirnya kita bisa kehilangan penghasilan dari pekerjaan utama kita atau gaji. Maka dari itu kita harus punya beberapa sumber penghasilan lain yang bisa mengcover kalau misalnya sewaktu-waktu kita kehilangan gaji. Kalau misalnya kita punya banyak sumber penghasilan, kita punya bisnis, punya investasi, kalau misalnya kita kehilangan gaji kita pun, kita masih tetap bisa melangsungkan kehidupan kita teman-teman. Itulah tujuannya kita kenapa harus punya banyak sumber penghasilan. Nah, jadi tipe sumber penghasilan tuh apa aja sih? Secara simple tuh dibagi jadi ini ya teman-teman. Jadi beberapa, yaitu earn income, profit income, dividen, capital gain, interest, rental income, royalty. Yang pertama earn income itu yang tadi udah aku bahas. Earn income itu adalah penghasilan yang kita dapat dengan bekerja di suatu perusahaan teman-teman, dimana kita nukarin waktu kita dengan uang teman-teman. Jadi kita memberikan value ke suatu perusahaan, nanti kita dibayar sesuai dengan value yang kita berikan. Nah, kalau misalnya kamu pengen menghasilkan lebih banyak uang, caranya gimana? Ya otomatis kamu harus memberikan value lebih besar ke company tersebut. Semakin besar value yang bisa kamu berikan ke suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga bayaran kamu. Jadi bayaran kamu itu tergantung seberapa value yang kamu bisa berikan ke perusahaan tersebut. Tapi earn income itu sifatnya adalah aktif ya teman-teman, dimana kamu harus bekerja secara aktif, menukarkan waktu kamu, baru kamu dibayar. Kalau misalnya kamu nggak kerja, kamu nggak dibayar. Yang kedua adalah profit income, dimana penghasilan ini didapatkan dari kalau misalnya kamu memiliki keuntungan dagang. Contohnya kamu beli suatu barang, kamu beli harganya 10.000, kemudian kamu jual lagi barang tersebut dengan harga 15.000. Nah, profit income itu adalah 5.000, dimana ada selisih di antara harga beli dan harga jual. Jadi itu yang
dimaksud dengan profit income ya teman-teman. Yang ketiga adalah dividen. Dividen ini adalah keuntungan dari perusahaan yang dimiliki. Jadi contoh nih, kalau misalnya kita berinvestasi di saham, dengan kita berinvestasi saham, artinya kita udah menjadi pemilik dari perusahaan tersebut kan teman-teman. Nah, dengan jadi pemilik dari perusahaan tersebut, artinya kita pun berhak atas keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi kamu nanti bakal diberikan dividen sesuai dengan kepemilikan kamu di perusahaan tersebut. Semakin banyak kepemilikan kamu, otomatis ya dividennya juga semakin besar. Nah, kalau jumlah dividennya berapa, itu tergantung perusahaannya lagi ya teman-teman. Jadi setiap perusahaan pasti punya kebijakan dividen yieldnya berapa. Nanti mereka akan melakukan RUPS, seperti rapat gitu, rapat umum pemegang saham, itu untuk menentukan berapa banyak uang yang bakal mereka sebar lagi, mereka bagikan ke pemegang saham. Berikutnya adalah capital gain. Capital gain ini adalah kenaikan dari suatu aset yang kamu miliki. Contoh nih, kamu beli properti di tahun 2020, kamu beli seharga 1M. Di saat nanti kamu jual properti tersebut di tahun 2025 atau di tahun 2030, harga propertinya udah bukan 1M teman-teman. Harga propertinya udah jadi mungkin 2M, mungkin 2,5M, mungkin 3M, tergantung gimana perkembangan daerah tersebut. Semakin daerahnya berkembang, maka capital gain-nya bakal semakin besar ya. Nah, jadi capital gain itu simpelnya adalah kenaikan dari suatu aset yang kamu miliki. Gak cuman rumah, tapi ada banyak kok. Misalnya contohnya tanah juga bisa, ataupun aset-aset berharga lainnya. Contohnya misal emas atau apapun itu ya teman-teman. Berikutnya adalah interest income. Interest income ini ada penghasilan dari meminjamkan uangmu atau bunga ya teman-teman. Contohnya bunga apa? Contohnya nih, kalau misalnya kita memberikan uang kita ke P2P lending, seperti yang udah aku bahas di video-video sebelumnya. Bagi teman-teman yang mau cek, teman-teman bisa cek ke videoku yang satu ini. Nah, di sini aku kan ada masukin sekitar 300 juta ke platform-platform P2P lending konsumtif ya teman-teman, yaitu Asetku, EasyCash, dan UangMe. Nah, itu adalah salah satu contoh dari interest income, di mana kita meminjamkan uang kita nanti dikembalikan beserta dengan bunga. Jadi bunga yang kita dapat itu adalah profit dari interest income teman-teman, di mana kita minjemin uang kita dapat bunga. Nah, teman-teman bisa coba nonton video yang satu ini, aku masukin 300 juta ke 3 platform tersebut, dan juga aku dapat return 70 juta, dan masih nambah ya sampai sekarang. Nah, sampai sini udah ngerti ya teman-teman interest income. Yang berikutnya adalah rental income, yaitu penghasilan dari menyewakan properti. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita punya properti, kita bisa sewain juga ke orang, di mana nanti orangnya setiap bulan atau tenant kita itu harus bayar ke kita supaya bisa tinggal di tempat tersebut ya teman-teman. Nah, itulah yang enaknya memiliki suatu instrumen investasi berupa properti. Dengan kita punya properti, kita sebenarnya punya dua income teman-teman. Yang pertama adalah capital gain, yaitu kenaikan dari harga propertinya. Yang kedua adalah rental income, kalau misalnya kita menyewakan properti tersebut. Makanya biasanya kalau misal orang yang invest properti, pasti ujung-ujungnya pasti jadi orang kaya juga kan teman-teman. Berikutnya yang terakhir adalah royalty, yaitu penghasilan dari karya atau idemu digunakan orang lain. Contohnya kamu nulis bukunya nanti laku terjual atau dipublish, nanti itu kamu bisa dapat royalty income ya. Tapi kalau aku pribadi, aku belum memiliki yang namanya royalty income ini teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, tadi aku punya beberapa sumber penghasilan, tapi aku belum punya royalty income. Nah, jadi pesan moral yang pengen aku sampaikan di video ini adalah teman-teman, kita harus memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Kita harus bangun multiple stream of income. Jadi kita jangan bergantung sama satu sumber penghasilan. Kalau kita bergantung hanya satu sumber penghasilan, itu resikonya bakal bisa jadi gede banget teman-teman. Gimana kalau misalnya tiba-tiba satu penghasilan itu udah nggak menghasilkan lagi buat kita? Kita bisa langsung mati langka kan teman-teman, kita nggak tahu mau ngapain. Sedangkan kalau misalnya kita punya beberapa sumber penghasilan, di saat ada satu sumber penghasilan yang mati, kita masih punya beberapa sumber penghasilan lain yang bisa mengcover atau bahkan kita fokusin teman-teman. Contoh, kita kalau misalnya punya gaji, terus kita punya bisnis, mendadak suatu saat gaji kita udah nggak bisa menghasilkan kita, perusahaannya udah nggak bisa membayar kita masih punya bisnis, kita bisa langsung fokusin semua waktu kita di bisnis yang kita udah miliki, sehingga bisnisnya bisa tumbuh lebih besar lagi ya teman-teman. Nah, jadi pesan moral dari video ini adalah kita harus memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Aku pribadi juga udah menerapkan hal itu. Seperti yang teman-teman ketahui, aku nggak punya pekerjaan utama. Sebenarnya pekerjaan utama ini udah menghasilkan, sebenarnya bisa dibilang cukup untukku, dimana aku setiap bulan bisa nyisihin 80% dari gaji untuk diinvestasikan. Tapi kenapa aku masih ngerjain banyak side hustle teman-teman? Seperti aku bikin channel lah, yang tadi lah, seperti referral code, gaji AdSense, terus juga kerjain make video, ambil endorse. Itu supaya aku bisa menciptakan beberapa sumber income lainnya, sehingga aku nggak hanya bergantung dari gaji teman-teman. Yang namanya gaji kan kita nggak memiliki kontrol, dan kalau misalnya kita nggak punya kontrol, itu bakal bahaya banget ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita pengen cek apakah uang kita udah nyampe ke BCA atau belum, teman-teman bisa ke bagian bawah ini ya. Bagian kan nih snack video tadi tanda up, ini artinya dari snack video masuk ke sini ya teman-teman. Kemudian kita dari Payoneer-nya kita pengen tarik ke bank kita, nanti ada yang ini. Nah, ini untuk saat ini masih pending ya teman-teman. Nanti mungkin aku bakal update di video selanjutnya, karena ini masih harus nunggu beberapa hari setauku. Kalau teman-teman ke bagian bawah, ini ada detailnya seperti exchange rate-nya berapa, improve-nya tanggal berapa, under review tanggal berapa. Nanti kita tinggal tunggu aja berapa hari, harusnya dalam 3 hari kerja harusnya nanti udah bakal masuk ya. Kalau misalnya udah masuk, nanti aku bakal kasih tahu ke teman-teman.
Jadi sekian video pada kali ini, semoga ilmu yang aku berikan bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman yang belum follow, teman-teman juga boleh follow TikTok kita ya teman-teman, yaitu Investor Habit. Di sini ada 200.000 subscriber. Nanti kalau misalnya teman-teman follow, nanti setiap hari kita selalu ada konten-konten yang bersifat membangun pola pikir sukses ya teman-teman, atau mindset sukses. Ada juga channel kedua aku yaitu Investor Habit 2, sama channel pribadiku sendiri yaitu Daniel. Nah teman-teman make sure untuk follow semua sosial mediaku supaya bisa belajar ya teman-teman. Nanti kita update setiap hari di sosial media yang ini. Bagi teman-teman yang mau support channel ini, teman-teman juga bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di video ini. Dengan teman-teman pakai kode tersebut, nanti aku bakal dapat bonus, kamu juga dapat bonus teman-teman. Nanti keuntungan yang aku dapatkan akan aku gunakan untuk kepentingan meningkatkan kualitas video di channel ini, supaya channel ini bisa meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia ya teman-teman. Akhir kata, semoga video yang aku berikan ini bisa bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.